Kita lanjutkan kembali, baik ini di modul ke-9. Kita akan mendiskusikan terkait beberapa catatan untuk simbol dan singkatan dari format yang khususnya ini dilakukan untuk format laporan, yaitu untuk persiapan untuk laporan akhir untuk sidang TA2. Sedangkan untuk sidang TA1 dalam bentuk proposal mungkin tidak diwajibkan untuk menggunakan penulisan dalam bentuk format seperti ini. Baik, kita akan lihat beberapa catatan dari template yang sudah kita siapkan. Terkait dengan simbol dan lambang, itu juga digabungkan dengan daftar singkatan dan lambang. Jadi di sini selain ada daftar gambar, daftar isi, daftar tabel, juga ada daftar singkatan dan lambang. Mungkin ada satu lagi, misalkan ada daftar lampiran. Selain dengan 3 hal yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk daftar singkatan dan lambang ini pembahasan kita, ini contohnya masih ditulis dalam tulisan merah, mungkin pada penulisan yang lebih baik contoh-contoh yang ditulis merah ini harusnya diganti menjadi yang lebih sesuai dengan warna yang hitam begitu ya. Nah, pertama di sini dibagi menjadi 2 untuk singkatan dan lambang. Di sini ada singkatan, kemudian nama di sini adalah maksud dari singkatan dan juga maksud dari lambang. Kemudian pemakaian pertama kali pada halaman berapa ini bisa ditunjukkan. Nah, biasanya pada pemakaian pertama kali ini juga dituliskan misalkan NMR n.m.r misalkan. Nah, itu maksudnya adalah nuclear magnetic resonance, atau misalkan tidak ada titiknya NMR langsung, misalkan langsung itu juga ditulis misalkan nuclear magnetic resonance ditampilkan pertama pada halaman 1. Nah, pada halaman 1 itu biasanya pada paragraf juga dijelaskan misalkan NMR kurung beka nuclear magnetic resonance kurung tutup, misalkan seperti itu. Jadi ini petunjuknya pada halaman pertama kali digunakan. Ini contoh-contoh kalau misalkan menggunakan singkatan. Sedangkan untuk lambang ini biasanya digunakan untuk simbol matematis atau persamaan matematis yang mungkin berhubungan dengan modul sebelumnya. Kita gunakan sebaiknya konsisten untuk satu karya tulis kita atau buku laporan kita. Misalkan A itu untuk konstanta pada hubungan tegangan. Jadi misalkan A itu untuk itu. Kalau misalkan A1 itu apa? Misalkan kecepatan, AIJ itu apa? Itu harus ada keterangannya dan digunakan pertama kali pada persamaan atau paragraf atau halaman berapa begitu ya. Ini halamannya ini. Halaman berapa. Jadi jangan sampai ada singkatan atau lambang A itu atau simbol A itu untuk dua maksud yang berbeda. Nah, itu sebaiknya dihindari sehingga dari sini akan lebih rapi atau lebih jelas maksud dari deskripsi paragrafnya. Baik, kita langsung ke bagian lambang. Lambang variabel digunakan untuk memudahkan penulisan variabel tersebut dalam rumus atau persamaan matematis dan pernyataan aljabar lainnya. Semua huruf dalam abjad Latin dan abjad Yunani, baik huruf kapital maupun huruf kecil, dapat digunakan sebagai lambang variabel. Lambang dapat terdiri atas 1 atau 2 huruf. Lambang dapat diberi cetak bawah atau subscript atau cetak atas superscript atau keduanya. Subscript dapat berupa huruf atau angka atau keduanya. Demikian juga superscript. Beberapa lambang ditulis dengan cetak miring. Sebagai petunjuk umum, pilihlah lambang yang sudah lazim digunakan pada bidang yang kita teliti atau lazim digunakan di buku teks misalkan, atau digunakan pada satu aplikasi juga. Awal kalimat tidak dibenarkan dimulai dengan lambang variabel, jadi kita mencoba menyusun kalimat sedemikian rupa sehingga tidak perlu diawali dengan sebuah lambang atau variabel. Selanjutnya untuk satuan dan singkatan. Satuan yang digunakan dalam laporan tugas akhir adalah Sistem Satuan Internasional atau SI. Singkatan satuan yang digunakan adalah seperti yang dianjurkan oleh sistem SI dan ditulis tanpa titik di belakangnya atau dengan lambang. Singkatan satuan tidak dituliskan dengan huruf dicetak miring atau italic font. Singkatan satuan dapat terdiri atas 1, 2, atau sebanyak-banyaknya 4 huruf Latin.
Singkatan satuan dapat dibubuhi huruf awal atau lambang seperti mikro untuk ini, M untuk mili. Nah, ini mikro ya untuk mikro, M untuk mili, C untuk senti misalkan, D untuk desi, H untuk hekto, K untuk kilo, atau M besar untuk mega. Satuan sebagai kata benda ditulis lengkap, demikian juga satuan yang terdapat pada awal kalimat ditulis lengkap. Satuan yang menunjukkan jumlah dan ditulis di belakang ditulis dengan singkatannya. Baik, ini adalah contoh ya, biasanya sudah kita tunjukkan yang dari format SPS. Kita coba adaptasi, sekolah Pasca Sarjana kita adaptasi di template yang sudah diberikan kepada mahasiswa untuk filenya, dan penggunaan ini sekali lagi khususnya pada laporan tugas akhir untuk persiapan sidang TA2. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.